Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Salvian di channelnya Kudetek. Laptop 16 inci sekarang udah bukan lagi barang yang berat dan tebal. Kalian bisa lihat ini ya. Jadi buat kalian yang mobilitasnya tinggi tapi kepengen laptop dengan layar besar, ya pilihannya laptop 16 inci yang form factornya super tipis dan super ringan. Kayak contohnya ZenBook S16 OLED dengan kode UM5606WA. Ini bobotnya tuh cuma 1,5 kg aja, bre. Dengan ketebalan bodi yang cuma 1,1 cm aja, bre. Berkat penggunaan material eksklusif garapannya Asus, yaitu Seraluminum. Material ini merupakan terobosan baru nih dari Asus ya, buat menjadikan aluminium yang ringan jadi tampil sepremium ini dengan aksen keramik yang teksturnya khas banget, bre. Jadi nggak cuma dapat laptop yang ringan, kita juga dapetin laptop yang mewah dengan siluet huruf A yang merupakan trademark desain dari jajarannya Asus ZenBook, bre. Durabilitas ZenBook S16 OLED juga nggak perlu dikhawatirkan ya, karena memang udah mengantongi sertifikasi MIL STD 810H setelah lolos 5 pengujian berat ya. Percolokan duniawi di ZenBook S16 OLED menurut kami ya udah cukup memanjakan para pekerja kreatif lah, terutama yang berurusan dengan kamera, bre. Soalnya laptop ini punya slot SD card reader. Buat urusan presentasi project juga satset ya, karena port HDMI-nya masih yang full size gitu. Jadi kalau mau pakai proyektor nggak perlu ribet cari converter. Terus kalau mau display ekstra di setup kantor kalian, laptop ini juga bisa kasih display output sampai 3 monitor sekaligus. Satu pakai HDMI dan 2 lagi tuh pakai USB 4. Tapi ada satu konsekuensi yang harus kita terima dari ketipisan bodi laptop ini, yaitu perihal port LAN-nya, bre. Tapi sebagai bayarannya ya kita dapat WiFi paling baru, yaitu Wi-Fi 7 yang dibarengi Bluetooth versi 5.4. Lanjut kita ngomongin soal layar. Tentu ya udah pakai layar terbaiknya Asus, yaitu Lumina OLED dengan resolusi 3K 2880x1800p yang punya high refresh rate up to 120Hz. Untuk kelasan panel OLED, 120Hz itu udah kenceng banget, bre. Kualitas panelnya udah jelas kelas Wahid ya, kelas 1 dengan coverage gambut di 100% P3 yang cukup akurat di kisaran 2 delta E. Kalau buat data brightness-nya udah pasti minimumnya tuh udah super redup dengan maksimum brightness di pengujian indoor tuh udah mendekati 400 nits, bre. Yang nggak kalah istimewa, layar di sini udah touchscreen, bre ya, udah layar sentuh. Cuma sayangnya hinge atau engselnya tuh belum bisa dibuka rata 180 derajat, jadi terbatas di segini aja, bre. Jadi buat kalian yang punya ponakan atau anak kecil yang bandel, ya itu harus hati-hati lah ya. Nah buat speakernya juga ternyata udah level premium, bre. Punya 6 titik speaker hasil garapan Dolby Atmos yang punya beragam preset equalizer yang bisa kalian pilih-pilih di My Asus ataupun Dolby Access. Kita sih coba dengerin di preset defaultnya, yaitu Dynamic yang punya sound quality itu cenderung dominan di mid dan high-nya. Kalau kalian sukanya tuh dengerin lagu jedak-jeduk alias bass head, kalian tuh bisa ikutin preset custom dari kami ya. Nah, beralih ke keyboard, aku pribadi ya cukup heran ya sama tren laptop 16 incinya Asus yang sekarang ini lebih memilih keyboard berlayout compact ketimbang full size. Apakah keputusan ini bisa jadi deal breaker bagi para calon user? Jawabannya ya tunggu aja laporan penjualan mereka di kuartal selanjutnya, bre. Tapi ya keyboard compact begini jadi banyak disukai orang ya. Soalnya alignment pertombolannya tuh jadi lebih center ketimbang keyboard full size yang memang alignmentnya tuh cenderung ke kirian dari touchpad gitu loh. BTW touchpad di sini ternyata super besar ya, gede banget, bre. 40% lebih luas dari touchpad laptop 16 inci konvensional gitu loh, bre. Dengan ukuran seluas ini enak banget ya buat mainin smart gesture, misalkan buat style volume, brightness ataupun playback konten gitu ya. Gak cuma perkara build quality yang inovatif dan desainnya yang atraktif, spesifikasi yang dibawain ZenBook S16 OLED ini juga nggak kalah menggiurkan, terutama bagi kalian yang kerjanya tuh berurusan dengan AI tiap harinya, bre. Soalnya ZenBook S16 OLED ini udah ditenagai prosesor AMD Ryzen AI 9 HX370 yang punya NPU generasi ketiga, yaitu AMD XDNA 2 dengan kemampuan komputasi AI up to 50 TOPS. Kalau digabungin sama kemampuan iGPU-nya, total prosesor ini tuh punya kemampuan komputasi AI up to 80 TOPS, bre. Yang mana itu udah lebih dari cukup buat masuk ke standarisasi laptop-laptop Copilot Plus PC. Udah pasti kalian bisa pakai Copilot Plus secara seamless di laptop ini buat ya
pengganti personal assistant AI lainnya gitu ya. Ada juga co-creator by Windows bisa generate text to image. Terus ada Windows Studio Effect di webcamnya yang jalan secara smooth ya, lancar jaya gitu. Dan for your information bre, webcam di sini udah bisa ngerekam video up to 1080p yang dilengkapi privacy shutter dan bisa dipakai sebagai login biometric via Windows Hello ya. Berikut untuk sampel webcamnya. Dan ini adalah perekaman dari kameranya, yaitu 1080p 30 fps dan tersedia juga privacy shutter. Ini percobaan di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup, cahaya ruangan seperti lampu saja, dan tersedia juga studio effects seperti ada background effect, ada portrait blur dan standard blur, lalu ada eye contact, dan ada automatic framing. Untuk kualitas videonya sangat-sangat bagus, beda banget dengan kamera dari laptop gaming. Dan kameranya juga bisa dipakai buat login biometrik. Automatic framing. BTW, Asus juga punya aplikasi eksklusif yang berbasis AI yaitu StoryCube yang merupakan aplikasi manajemen file, terutama file berbasis foto dan video. Salah satu fitur yang pakai AI ada di album AI yang bisa mengelompokkan foto video berdasarkan face recognition ataupun foto video berdasarkan scene. Kita ada cobain performa AI di laptop ini buat generate text di LM Studio pakai model Gamma 1 billion. Hasilnya laptop ini bisa dapat 38 token per second bre. Lanjut kita ngebahas spesifikasinya. Prosesor ini punya iGPU yang super ngebut yaitu Radeon 890M yang punya 16 grafik core dan clock speednya tuh up to 2,9 GHz bre. Kalau buat memori pakai RAM bertipe LPDDR5X berkapasitas 32 GB dengan speed up to 7500 MB transfer per second. Kenapa kenceng banget ya? Biar iGPU-nya tuh kenceng gitu ya. Sedangkan storage-nya tuh udah dikasih M.2 NVMe Gen 4 kapasitasnya tuh 1 TB yang speednya tuh udah rata kanan. Slot M.2 di boardnya juga cuma ada satu ya. Jadi storage di sini sifatnya replaceable, bukan yang upgradable ya bre ya. Nah soal baterai bre, walaupun ini prosesor kepala 9, tapi karena arsitekturnya udah hybrid dengan 4 core Zen 5 ditambah 8 core-nya Zen 5C, bikin baterai life laptop ini tuh bisa bertahan cukup lama ya. Untuk baterai 78 Wh di sini, Asus ngeklaim bisa bertahan 18 jam lebih. Tapi menurut pengujian kita itu dapat baterai life 9 jam ya. Sedangkan buat charging time-nya harus agak bersabar karena adapternya tuh cuma dapat 65 watt. Yang panjang kabelnya sekitar 1,8 meter. Soal performanya, walau laptop ini tanpa discrete GPU, tapi Radeon 890M di sini udah cukup superior bre. Bahkan di skema produktivitas masih cukup nyaman buat produksi konten 4K nih ya. Buat preview footage 4K, nge-lag-nya tuh masih bisa kami toleransi lah ya. Sedangkan buat render time-nya, kita ada 2 simulasi. Video yang durasinya 10 menit bisa kelar dalam waktu 7 menit, dan buat video 1 menit itu bisa kelar dalam waktu 47 detik. Jujur buat render time-nya bukan yang istimewa, tapi yang terpenting previewnya tuh ya cukup nyaman lah. Karena dalam proses editing video, mayoritas waktu kita tuh habis di preview videonya, di proses editing videonya gitu loh. Nah sekarang kita lihat performa editing video 1080p. Previewnya nggak usah ditanya lagi, jelas super lancar. Render time-nya juga ngebut ya. Video 10 menit itu bisa kelar kurang dari 3 menit bre. Lanjut kita ngomongin performance gamingnya gimana nih bang. Tentu laptop ini masih cukup proper buat ya healing tipis-tipis dari kerjaan yang super hectic gitu ya. Tapi memang perlu turunin ego kalian buat main di Full HD aja gitu ya, dan pakai preset yang rata kiri-kiri aja gitu lah. Game pertama ada Hogwarts Legacy. Udah main di 1200p ditambah FSR ditambah presetnya low, nyatanya masih belum tembus di 60 fps bre. Di game Cyberpunk juga demikian bre. Udah pakai FSR 3 di 1200p masih belum ngangkat performanya. Tapi buat game Monster Hunter Wilds udah bisa nih ya dianggap playable kalau main di 1200p. Di game Black Myth Wukong juga tembus 60 fps kalau main di 1200p pakai preset low. Lanjut ke Horizon Zero Dawn juga udah asik ya karena tembus 64 fps. Kalau di Genshin Impact ya presetnya kita naikin ke medium lah ya, ternyata cuma dapat 40-an FPS bre rata-ratanya. Tapi kalau cuma main game racing, contohnya Forza Horizon 5, main di resolusi native 3K-nya juga aku ngerasa masih enjoy aja walau cuma dapat 50 FPS bre. Lanjut ke game kompetitif mulai dari Delta Force, main di Full HD masih aman banget nih ya, dapat 70-an FPS rata-ratanya bre. Kalau di CS2 itu lebih nikmat lagi karena tembus ratusan FPS rata-ratanya. Terakhir ada game Dota 2 yang ternyata masih enjoy gitu loh main di resolusi native laptop ini bre, karena masih dapat 100
127 fps lebih gitu. Dan terakhir nih ya, kita mau bahas soal suhunya. Apakah suhu dari prosesor kepala 9 masih aman di sebuah laptop form factor setipis ini? Cooling sistemnya itu dibikin sangat proper bre. Bahkan udah pakai teknologi vapor chamber dengan 2 buah fan dan 2 buah heatsink buat exhaustnya. Buat suhu maksimalnya, kita lakukan stress test di Cinebench R23 selama 10 menit. Hasilnya di awal si prosesor terlihat agak digas sampai suhunya tuh mendekati 80 derajat Celcius dengan TDP di 30 watt. Tapi setelahnya tuh agak slow down sampai suhunya tuh rata-rata di 69 derajat aja dengan TDP di 22 watt bre. Kalau buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi ngebenchmark game Monster Hunter Wilds. Area kanan kiri keyboard masih aman sih ya, di kisaran 40 derajat Celcius. Tapi di area tengahnya tuh udah mulai anget ganggu ya, bahkan bisa tembus 46 derajat Celcius dengan titik hotspotnya tembus di 47 derajat Celcius di bagian atas tengah keyboardnya bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi itu dia ya untuk review lengkap kami mengenai ZenBook S16 OLED bre. Dengan harga 27 jutaan, tentu perlu pertimbangan yang super matang buat beli laptop ini. Tapi kalau uang bukan masalah buat kalian ya, laptop ini layak banget buat dipinang. Ya mengingat build quality-nya tuh yang super premium, ditambah desainnya yang mewah, layarnya juga super nikmat buat dipandang gitu ya. Dan punya 6 buah titik speaker dengan sound quality yang top level lah. Performa prosesor AMD Ryzen AI 9H X370-nya juga asik bre, apalagi punya NPU yang cukup ngebut up to 50 TOPS. Dan jangan lupakan soal after sales-nya Asus ya. ZenBook S16 OLED ini dapat masa garansi selama 3 tahun yang mana udah include 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty bre, yang bisa nge-cover 100% biaya perbaikan dan juga spare part terhadap kerusakan akibat kelalaian pengguna nih bre. Ya ADP lah bisa dibilang ya. Tapi gimana menurut kalian mengenai Asus ZenBook S16 OLED ini yang pakai prosesor AMD Ryzen AI 9H X370? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Salvian setelah kau channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.